Halo anak manusia, apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan di mana ada sebuah keluarga yang tiba-tiba memiliki kekuatan super dari meteor yang jatuh dari rumah mereka. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, ini dia filmnya. Di suatu hari, ketika keluarga ini sedang makan, tiba-tiba di atas langit ada sebuah meteor jatuh tepat di rumah mereka. Бегом на улицу все! Быстро! Слизь! Слизь! Бегом, давай, давай, давай! Отдела дальше! Что было-то? А? Артобстрел, что ли? Смотрите! Lalu, keesokan harinya, pria ini yang bernama Tolik menggali meteor yang jatuh ke rumahnya. Setelah kejadian itu, tidak disangka ada yang berbeda pada satu keluarga itu. Mereka memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Dari yang anak kecil hingga si kakek tua yang lumpuh total tiba-tiba sembuh. Я чужой! Он мертвый был, подтверждаю. Зачем вы меня воскресили? Anak kecil ini pun yang bernama Sophia memiliki kekuatan super, bisa membengkokkan besi. Dan Irina, si wanita cantik ini memiliki kekuatan tembus pandang, kekuatan yang pasti diinginkan oleh semua orang, termasuk para Colindrikiawan. Dan si bapak gendut ini memiliki kekuatan The Kentuters, yaitu apabila dia kentut, dia bisa pindah kemana-mana seperti pintu Doraemon versi kentut. Dan si kakak gemoy ini memiliki kekuatan terbang di udara meskipun dia memiliki berat badan lebih dari 150 kilo. Sedangkan si gondrong bisa berbicara dengan binatang. Что ты сказала? Dan si Tolik yang tadi di awal menggali meteor, dia hanya bisa mengeluarkan air dari jarinya. Mereka berpikir meteor semalamlah yang membuat mereka memiliki kekuatan super ini. Namun, akibatnya rumah mereka menjadi rusak dan memiliki lubang besar di atap dan di bawahnya. Mereka kebingungan untuk memperbaikinya karena tidak memiliki cukup banyak uang untuk memperbaikinya. Lalu, Tolik pun memiliki sebuah ide gila, yaitu memanfaatkan kekuatannya untuk mencuri bank. Еще раз. Мы сидим в машине. Ты внутри. Keesokan harinya, mereka menyusun sebuah rencana tersebut. Sophia, si bocil itu akan dijelajahi. Lalu wanita cantik ini bertugas menyelinap ke sebuah bank dengan memanfaatkan kekuatan tembus pandangnya. Menguntit karyawan yang akan membuka tombol rahasia yang menuju ke brankas. Setelah situasi aman, wanita cantik ini menjalankan aksinya, membuka brankas dan mengambil semua uang di dalamnya. Rencana ini pun berhasil dan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Berpindah ke Tolik, saat Tolik akan pergi mengajak Sophia ke tempat kejadian, tiba-tiba ada seorang yang menagih utang kepadanya. Pria itu pun menagih kepada Tolik, namun Tolik meminta perpanjang waktu. Tetapi pria itu tidak mau. Lalu Sophia menangkap pria itu dan menjatuhkan dengan sangat mudah. Dan yang lainnya ditonjok Sophia. Не надо, прекрати, они хорошие люди, слышишь? Tolik pun panik dan mengajak keluarganya keluar dari bank. Mereka berlari sekencang mungkin dan memperingati si bocil jangan menggunakan kekuatannya di tempat umum. Karena jika bocil itu melakukannya, rencana Tolik akan ketahuan. Keesokan harinya, mereka pun mengawali aksinya di bank terbesar di kotanya. Wanita cantik itu pun langsung menggunakan kekuatannya menjadi tidak terlihat. Namun wanita itu harus melepaskan pakaiannya karena hanya pakaiannya yang terlihat. Tolik pun membukakan pintu untuknya dan wanita pun berjalan menggandeng tangan Tolik. Tolik pun seperti orang gila mengendong sebuah udara. Kemudian wanita itu dan Tolik masuk ke sebuah bank.
Ketika di sebuah berangkas, tiba-tiba wanita ini kehilangan kekuatannya yang mengakibatkan pegawai bank tersebut bisa melihatnya. Beruntung wanita itu langsung menghilangkan dirinya kembali dan pergi meninggalkannya. Penjaga bank pun berpikir itu hanya halusinasi saja karena sudah lama menjomblo dan tidak dapat pasangan dari aplikasi Kinderjay. Aksi itu pun gagal membuat mereka tidak percaya diri. Akhirnya Tolik meyakinkan mereka kembali dan dibantu si kakek untuk meyakinkan mereka. Mereka melanjutkan aksinya kembali di malam hari. Mereka menggunakan jaring-jaring hitam untuk menutupi wajahnya. Lalu wanita gemoy memegang rantai dan terbang ke atas, mengingkat rantai itu ke jendela. Bocil pun tak tinggal diam, mendorong mobil untuk menutupi gang agar tidak ada yang bisa melewat. Kemudian bocil itu pun berlari menarik rantai hingga membuat tembok jatuh ke bawah. Pria gendut itu pun langsung mengeluarkan kentutersnya agar bisa ke tempat pengaman bank dan menghancurkannya menggunakan kampak. Wanita cantik itu pun dilempar si bocil ke atas untuk membuka kata sandi. Saat kata sandi dibuka, si bocil langsung menendang pintu dan mengambil berangkas hingga dilempar ke bawah. Александра, ты хоть бы постучал. Tiba-tiba polisi itu pun datang. Si gondrong pun memiliki ide untuk memanggil binatang. Dan segerombolan anjing ganas datang dan menyerang polisi dan menguncinya di dalam mobil. Ketika akan pergi, polisi pun bertambah banyak dan mengejar mereka. Si kakek pun melemparkan uang agar polisi keliru dan salah tangkap orang. Akhirnya mereka pun berhasil dan bergembira bersama dan menjadi seorang kaya. Tolik pun segera bayar utang dan menggunakan pakaian ala-ala orang kaya dan meminum anggur dengan santuy. Грабители банка пришли в морг, чтобы выкупить своего родственника. Но заведующий морга добросовестно вызвал полицию и злоумышленников. Ketika Tolik melihat berita, dia kaget karena keluarganya tertangkap polisi. Умышленно совершив прыжок на 5,5 метров, произвела крепеж заранее приготовленной цепи к решетке второго этажа. После этого несовершеннолетний член ОПГ Бобров Tolik pun datang ke penjara bersama si kakek. Seketika mereka memiliki kekuatan super. Si wanita cantik pun menghilangkan dirinya dan si gendut langsung kentuter agar keluar dari penjara. Dan tiba-tiba muncul di belakang polisi dan mengambil pistol. Bocil itu pun membengkokkan jeruji besi agar mereka bisa keluar. Karena tidak terlihat, wanita cantik itu pun mengambil tabung dan memukul semua polisi. Mereka pun langsung keluar, tetapi di luar sudah banyak polisi yang mengepungnya. Si gemoy pun langsung terbang membuat polisi tersebut terkejut. Dan yang lainnya langsung mengambil mobil polisi. Si gemoy pun turun dan ikut bersama mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Polisi pun menabrak-nabrak mobilnya dari samping, membuat pria gendut itu pun marah dan langsung mengeluarkan kentutersnya, membuat tubuhnya langsung berada di samping polisi tersebut. Dan pria gendut itu pun langsung membelokkan setir polisi, membuat polisi pun menabrak rumah. Mobil polisi pun semakin banyak. Si bocil pun langsung mendorong salah satu mobil polisi, membuat mobil polisi terbalik. Lalu mereka dijegat
di depan oleh kedua mobil polisi. Tolik pun kaget dan malah menabrak kios buah, yang membuat kaca mobil dipenuhi oleh ampas buah. Lalu Torik membuka wiper, sedangkan wipernya tidak memiliki air. Dan disinilah akhirnya kekuatan Tolik berguna dan langsung menyemprotkan air dari jarinya. Semua orang pun senang dan bangga kepada Tolik. Polisi pun masih mengejarnya dan si bocil langsung mengeluarkan tangannya untuk meraih sebuah tiang di depan dan putar balik, mengakibatkan polisi tidak bisa mengerem tepat waktu dan bertabrakan. Спасибо. Валер, спасибо тебе большое. Beberapa hari kemudian mereka pun ingin hidup normal dan berniat mengembalikan uang mereka yang mereka curi dari bank tersebut. В Таиланд едем. К тайцам. Ну, ребята, 20 дней. Главное, не надоесть друг другу. Надо, дядя, мы песни будем петь. Правда, Олежек? Mereka pun akhirnya hidup normal. Banyak pelajaran yang dapat kita pelajari di film ini, yaitu jangan pernah menyalahgunakan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Dan suatu yang bukan milik kita harus dikembalikan. Itulah alur cerita Super Bobrok. Terima kasih kalian yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya GL, sampai jumpa.